saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua di UUN. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Mincarno MPD, yang terhormat kepada Bapak Jadi Setia Hermawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika SD. Baik, di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil analisis jurnal nasional dan juga jurnal internasional dari kelompok kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Lisa Arianti dengan rekan saya Messi Arsita. Baik, yang pertama adalah jurnal internasional, jurnal nasional dengan judul Pengaruh Model Predict Observe Explain terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Penulisnya yaitu Yeni Dwi Kurino, terbit tahun 2020, volume 2. Kemudian di sini sudah tertera untuk link dan link artikelnya. Kemudian latar belakang membahas tentang peran utama guru, peserta didik, sumber belajar, dan tentunya membahas terkait pengaruh model Predict Observe Explain dalam hasil belajar siswa sekolah dasar. Rumusan masalahnya, bagaimana peran guru, peserta didik, dan sumber belajar. Yang kedua, bagaimana terciptanya interaksi yang baik dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, apakah ada perbedaan antara kelas yang menggunakan model Predict Observe Explain dengan yang tidak. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh model Predict Observe Explain terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Manfaatnya, untuk mengetahui tujuan atau peran utama guru dalam proses belajar mengajar dan tentunya mengetahui perbedaan dari kelas yang menerapkan model Predict Observe Explain dan yang tidak menggunakannya terhadap hasil belajar siswa sekolah dasar. Metode yang digunakan yaitu metode kuasi eksperimen. Kemudian hasilnya itu mendapatkan perbedaan hasil belajar siswa dari kelas yang menerapkan dan tidak menerapkan model Predict Observe Explain. Kesimpulannya, terdapat perbedaan dari kelas yang sebelumnya dengan yang sekarang menerapkan model Predict Observe Explain. Baik, untuk selanjutnya, jurnal internasional dengan judul The Role of Fourier Series in Mathematics and in Signal Theory. Penulisnya yaitu Pratwami, terbit tahun 2021, volume 7, dan berikut merupakan link artikelnya, dan ini merupakan International Journal of Research in Undergrad Mathematics Education. Baik, background. Mathematics is one of the general subject at technical university where students must be able to master mathematics. Viewing mathematics and signal theory as distinct institutions, I would need formulation of the problem. 1. How to sense the way to know the difference in motivation to introduce the series for it. Number 2. How to find out ways technically to use to introduce the Fourier series. Purpose and benefit. Purpose to investigate possible difference in motivation for introducing the Fourier series in mathematics and signal theory, as well as the difference in the technique we use and the justification behind the third technique. Benefit: know the different motivation for introduce series Fourier in mathematics and signal theory, and know the technique we use to introduce Fourier series in mathematics. Method studying literature and experiment on online class or offline class. Research can conclude that found difference in motivation to introduce Fourier series, and conclusion that seems clear between engineering and mathematical technology and signal theory through aspiration. Baik, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Messi Arsita. Kepada Messi dipersilakan. Baik, terima kasih saudari Lisa. Di sini saya akan membacakan jurnal internasional. Untuk yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang. Teaching and learning of discrete mathematics by discussing some past and current research on the teaching and learning of discrete mathematics. Kemudian ada rumusan masalah.
We wonder if one of the problem is the lack of discrete topic being taught in school. Selanjutnya, tujuan penelitian. The purpose of this research is to highlight what research has been done in this area and to relate this to existing research ideas for future work, starting from characterizing discrete mathematics and this role. Selanjutnya, metode. The present study has qualitative. Hasil penelitian, each of the discrete topics mentioned above should be considered individually. For example, the fair division algorithm and economic game theory are almost self-explanatory. Kemudian ada kesimpulan. Each of the discrete topics mentioned about should be considered individually. For example, the fair division algorithm and economic game theory are almost self-explanatory, while combinatory sound complicated. Computation are obviously important. Instead of using the term graphic theory, which maybe can be used by some people, we can hit graphs or vertex edge network, which is what most people have close with. Iteration can be described simply recursive situation such as rapidly folding a vice paper or follower compounding. Along with their accessibility through the use of the spreadsheet, 3-4 may be more productive to talk about discrete individually topic of the discipline as a whole. Selanjutnya, jurnal nasional yang berjudul Pembelajaran Matematika dalam Perspektif Konstruktivisme. Selanjutnya, di sini ada latar belakang. Matematika adalah cabang ilmu yang dipelajari pada semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Oleh karena itu, perkembangannya tidak akan pernah berhenti karena matematika akan terus dibutuhkan dalam berbagai kehidupan manusia. Selanjutnya, rumusan masalah yaitu bagaimana merubah cara pandangan terhadap matematika yang akan berpengaruh dengan cara penyampaian matematika kepada siswa. Selanjutnya, tujuan yaitu dengan demikian tujuan dari proses pembelajaran matematika ini akan lebih menekankan kepada aktivitas siswa-siswi untuk membangun pengetahuan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam menjalankan aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya, hasil penelitian. Dari pandangan yang semula memandang matematika sebagai ilmu pengetahuan yang ketat dan terstruktur secara rapi ke pandangan bahwa matematika adalah aktivitas kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan prudental matematik as human sense-making and problem-solving activity. Dengan makna lain bahwa matematika adalah sebagai pembentuk akal sehat dan kegiatan pemecahan masalah. Dengan demikian, hendaknya proses pembelajaran matematika lebih menekankan kepada aktivitas yang membangun pengetahuan yang akan dilakukan oleh siswa itu sendiri, dan guru berperan sebagai fasilitator dalam mengontrol aktivitas siswa dalam mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya, kesimpulan.
Kesimpulannya adalah bahwa sudut pandang tentang matematika sebagai alat ilmu pengetahuan yang ketat dan struktur secara rapi dipandang bahwa matematika adalah suatu aktivitas kehidupan manusia yang sejalan dengan fundamental matematika as human science making and problem solving activities. Selain itu, matematika adalah sebagai pembentuk akal sehat dan kegiatan pemecahan masalah. Maka sebaiknya guru dapat melakukan perencanaan yang akan datang dalam menyusun pembelajaran matematika agar proses pembelajaran yang pada umumnya bersifat satu arah antara guru ke siswa dan dapat berubah menjadi proses pembelajaran yang bersifat multi arah, yaitu antara guru ke siswa, siswa ke siswa, dari guru ke siswa, siswa ke guru, dan siswa ke siswa. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Messi yang telah menyampaikan materinya. Untuk sesi tanya jawab, bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung menghidupkan fitur raise-nya atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Baik, untuk Saudari Niken dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya Niken Larasati, NPM 21130530113. Izin bertanya, mengapa konstruktivisme bagi peserta didik? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Niken. Untuk selanjutnya, pada Saudari Liana dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liana Prima, NPM 213053189. Izin bertanya, bagaimana kaitan konstruktivisme dengan pembelajaran matematika? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Saudari Liana. Saja kita izin untuk meminta waktunya sebentar untuk berdiskusi tentang jawabannya. Terima kasih untuk waktunya. Kemudian untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Saudari Messi Arsita. Sebelumnya untuk teman-teman bisa on cam terlebih dahulu ya untuk diambil bukti kalau mengikuti Zoom pada hari ini. Yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Niken yang bertanya bagaimana bagaimana kaitan konstruktivisme dengan pembelajaran matematika. Menurut Carly Hilda dan Margareta Sri 2004, model konstruktivisme dalam pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar di mana siswa sendiri aktif secara mental membangun pengetahuan matematikanya yang dilandasi oleh struktur kognitif yang telah dimilikinya. Mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Bagaimana Saudari Niken? Baik, terima kasih Messi atas jawabannya. Sama-sama. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudari Liana, saya akan jawab.
dengan pertanyaan, mengapa guru perlu menerapkan pembelajaran matematika yang konstruktivisme bagi peserta didik? Konstruktivisme sebagai teori belajar diperlukan untuk membantu guru matematika berubah dari pengajaran tradisional ke pembelajaran di mana siswa dan guru bekerja sama memecahkan masalah dan menemukan atau membangun pengetahuan. Bagaimana Saudari Liana? Apakah cukup dengan jawaban saya? Cukup. Terima kasih atas jawabannya, Messi. Ya. Baik, sekian merupakan hasil presentasi kami terhadap analisis jurnal nasional dan jurnal internasional. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.